episode ini kami akan membahas ada 6 topik pembahasan dalam stratifikasi sosial. A. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan atau pembedaan masyarakat secara vertikal, yaitu penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat atau hierarkis dalam status yang disandangnya. Pelapisan sosial merupakan terjemahan dari social stratification. Kata stratification berasal dari kata stratum yang artinya tingkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Pengertian stratifikasi sosial menurut ahli Paul B. Horton dan Kester L. Huhn. Stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pitirim A. Sorakin. Stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lebih lanjut, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Robert M. Z. Lawang. Stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Terakhir, Bruce J. Cullen. Stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. B. Terjadinya stratifikasi sosial. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya dalam kepandaian, tingkat umur atau yang senior, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan, alasan utama adalah kepandaian berburu. Pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, kerabat membuka tanah atau yang dianggap asli dianggap sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Masyarakat lain menganggap bahwa kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Demikian, di samping terjadi dengan sendirinya, ada pula sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Kekuasaan dan berwewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Unsur tersebut mempunyai sifat yang lain dari uang, tanah, benda-benda ekonomis, ilmu pengetahuan, atau kehormatan. C. Sifat sistem stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial terbuka. Sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Contohnya ketika ada seorang individu yang dahulu bekerja hanya sebagai staf kantor biasa di kantornya, kemudian ia mendapatkan kesempatan promosi jabatan sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabangnya. 2. Stratifikasi sosial tertutup. Bentuk kedua adalah stratifikasi tertutup yang sifatnya diskriminatif. Karena bentuk kedua stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya seperti sistem kasta yang ada pada agama Hindu. Sistem kasta tersebut mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu ksatria, brahmana, waisya, dan sudra. Menurut sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan apabila ingin berpindah kelas, karena kasta diperoleh dari garis keturunan seseorang. 3. Bentuk ketiga dari stratifikasi sosial adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi tertutup dengan terbuka. Sehingga bentuk stratifikasi ini memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi lain. Contohnya, ketika ada seorang individu yang memiliki kasta sudra, maka ia bisa berpindah ke daerah yang masyarakatnya tidak mengenal atau menganut sistem kasta. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian D, yaitu dasar lapisan masyarakat. Dasar pertama ialah kekuasaan. Kekuasaan
pada dasarnya berkaitan dengan kekayaan seseorang. Sebab, orang kaya cenderung menguasai orang yang masuk dalam kategori kurang kaya dalam masyarakat. Kemudian, yang kedua ialah kekayaan. Orang yang memiliki penghasilan yang tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang cenderung mempengaruhi gaya hidup, jenis makanan, dan cara berpakaiannya. Kemudian, dasar yang ketiga adalah kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur oleh kekayaan maupun kekuasaan yang dimilikinya. Kehormatan dapat diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tetua adat dan pemuka agama adalah contohnya. Dan yang terakhir ialah ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menempati lapisan sosial yang tinggi pula dalam masyarakat. Namun, ini adalah salah satu faktor pembentuk strata sosial yang seringkali menjadi polemik dan berujung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Kita masuk dalam unsur-unsur lapisan masyarakat. Pertama, kedudukan atau status. Kedudukan dimaknakan sebagai suatu wadah seorang individu pada suatu kelompok atau komunitas sosial. Sedangkan pengertian kedudukan sosial ialah sebuah tempat yang ada pada seseorang dalam aktivitas pergaulan dalam lingkungannya dan juga hak-hak serta kewajibannya. Secara umum, masyarakat mengembangkan dua macam kedudukan. A. Atribut status ialah suatu kedudukan yang ada pada seorang individu masyarakat terhadap lingkungannya tanpa melihat dari sisi perbedaan rohaninya serta keterampilan yang dimiliki oleh warga masyarakat lainnya. B. Achievement status ialah suatu kedudukan yang diperoleh seseorang, individu, masyarakat dengan upaya yang disengaja. 2. Peranan dalam kurung role. Peranan atau role merupakan aspek bersifat dinamis yang ada pada kedudukan atau status. Apabila seseorang telah melakukan hal serta kewajiban yang berdasarkan pada kedudukannya, maka ia telah melakukan sebuah peranan. Perbedaan antara kedudukan serta peranan ialah terletak pada penggunaan terhadap kepentingan ilmu pengetahuan. Peranan meliputi 3 hal. Yang pertama, peranan mencakup norma yang dikorelasikan dengan posisi atau tempat seseorang individu yang ada dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini ialah sebuah rangkaian norma atau peraturan yang membimbing seseorang individu dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peranan ialah sebuah konsepsi mengenai apa yang dikerjakan oleh individu yang ada pada masyarakat sebagai sebuah organisasi. 3. Peranan juga bisa dikatakan sebagai perilaku individu masyarakat yang sangat penting bagi susunan struktural sosial yang ada pada masyarakat. F. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Apabila kekuasaan dan wewenang tidak dibagi secara teratur, maka kemungkinan besar akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Dengan demikian, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat, karena dengan adanya lapisan tersebut, maka permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan, seperti halnya penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Karena tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat, jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap tertinggi oleh setiap masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting, serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Dengan demikian, masyarakat menghadapi 2 persoalan. Yang pertama, menempatkan individu-individu tersebut, dan yang kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Apabila semua kewajiban selalu usai dengan keinginan si individu, dan sesuai pula dengan kemampuan-kemampuannya, dan seterusnya, maka persoalan tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan.